Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya pelajaran kita mengenai filamen. Di video ini kita akan bahas mengenai action export ya. Jadi kita akan ekspor ke Excel. Nah, kita bisa gunakan di sini ada di dokumentasinya nih ada export ini ya, export action. Oke, jadi cukup mudah. Di sini kita akan gunakan database notification, kemudian ini juga job batch. Jadi mesti ada tabel job ya. Sudah ada tabel job di database-nya kita. Nah, pertama kita lihat ini dulu ya. Dokumentasinya nih. Jadi untuk Laravel 11 kita bisa gunakan ini. Kemudian nanti untuk semua aplikasi selanjutnya kita jalankan ini ya. Dua perintah ini. Lalu berikutnya, nah tinggal kita gunakan, kita pasang ini ya, export action. Oke. Dan untuk database notification-nya yang ini kita bisa klik ya, open link in new tab. Kita buat seperti ini untuk Laravel 11. Lalu kita pasangnya di panel seperti ini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk penempatannya di latihan kita ini kita buat di sini ya. Kita coba ganti change yang ini, button export kita yang sebelumnya kita buat manual. Kita gunakan fitur ini ya, action dari bawaan dari filamen. Oke, langsung aja. Jadi di sini ya. Coba kita close all dulu. Oke, lalu kita ke nilai resource. Nah, di sini. Oke nih ya, kemudian kita ke resource-nya nih. Di list nilai ya. Nah, ini ada export, kita matikan aja dulu. Oke. Sorry. Oke, sudah nggak ada ya. Jadi selanjutnya kita coba buat. Nah, kita jalankan ini. Copy. Paste di sini. Oke, ini sudah ada ya. Migration already exist. Dan ini juga ya. Silakan aja dibuat. Kalau memang sudah ada ya, dia tidak akan ini ya. Filenya nggak akan di-create. Oke, sudah ada juga. Nah, selanjutnya kita bisa coba ini ya. Kita copy. Paste, enter. Oke, sudah. Jadi kita dibuatkan migration untuk ini ya. Import dan export ini. Oke. Lalu berikutnya kita migrate. Enter. Nah, ini ada error. Apanya error? Already exist. Table users already exist. Oke, sepertinya ini ya. User weights. Kita perbaiki dulu nih ya. Nah, user di sini kita daftarkan aja dulu ya di database. Karena seharusnya ini sudah nggak masalah, cuma sepertinya migration saya ini agak berbeda dari ini ya, dari database yang ada di sini. Coba env. Oke, ini ya manajemen school. Kita ke database ini. Intinya kalau teman-teman punya ini nggak masalah ya.
Kalau sudah publish lalu migrate, nah itu enggak masalah. Jadi ini hanya di punyaku saja ya. Oke, kita ke database-nya. Oke, lalu kita ke migration, kita lihat. Nah ini ya, name-nya berbeda nih. Nah ini ya, file name-nya berbeda. Oke, coba kita tes rename. Jangan-jangan semua ya, coba kita lihat dulu. Oke, ya sepertinya udah berbeda, jadi selanjutnya kita manual aja ya. Kita bisa import manual, kita bisa buat gini aja ya. PHP bisa migrate, ya migrate, pet. Coba kita lihat ini ya. Copy. Oke, kita coba enter. Nah, udah. Lalu yang berikutnya, export ya. Kita copy. Lalu PHP bisa migrate, pet. Ini copy. Oke, udah ya. Udah beres. Kita clear aja. Nah, selanjutnya kita bisa kembali. Udah selesai. Berikutnya tinggal kita buat button export action-nya ya di sini. Coba langsung aja ya kita buat di sini export action. Kita copy, kita ke list nilai. Nah ini ya. Kita buatnya di sini aja. Oke, format dokumen. Nah ini export action. Oops. Kita import yang ini ya. Oke, sudah. Nah, jadi bisa ya kita gunakan di sini di list nilai di sini atau di nilai resource, yaitu di sini ya. Di bagian action ini ya. Jadi silakan teman-teman mau pilih mana nih. Di sini boleh atau di sini juga boleh. Oke, selanjutnya yang kita ekspor adalah nilai kan. Ya, nilai resource ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ganti nilai. Jadi kita akan buat kelasnya kita generate ya. Jadi kita akan buat nilai ekspor. Oke, kita generate ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Create and export. Oke. Kita bisa copy, paste nilai. Jadi yang di sini adalah model ya. Kita punya model. Ini ya, nilai. Oke, kita bisa enter. Oke, selesai ya. Nilai eksporter.
Kita bisa lihat di sini ada ya filament ini ekspor nilai eksporter. Oke, sudah ya. Lalu kita bisa klik di sini. Nah, ini ya, kita bisa tambahkan kolom di sini yang ingin kita ekspor. Nah, kita bisa lihat ya, seperti ini, get columns. Oke, jadi kita tinggal buatnya ini, kita ketik dulu. Oke, sorry, sudah ya. Sudah ada export kolom, selanjutnya kita bisa ekspor kolomnya di sini. Kita bisa lihat nilai ya. Nilai ini oke, ini nilai. Jadi yang ingin kita ambil misalnya oke, nilai ya. Nilai lalu name ya, nama murid. Oke. Kemudian subjek ya. Oke, subjek aja ya. Oke, jadi contohnya seperti itu. Kita langsung aja ini kita back sini nilai ya. Nama murid dulu. Nah, nama murid di nilai ya. Kita cek di model. Berarti student ya. Ini student. Export make ini student. Kita lihat kolom student. Ini name ya. Student name. Jadi bisa juga student niche ya. Jadi wait, ini niche name, lalu di sini label name, kemudian di sini nilai, ini label nilai. Ya, lalu di sini kita buat nilai, kita lihat subjek ya. Coba subjek name ya. Jadi di sini subjek name. Nah, ini subjek. Oke, seperti ini aja ya. Kita simpan. Oke, sudah. Nah, kita bisa lihat refresh. Oke, sorry, kita kayaknya belum ini ya. Di sini nilai belum disimpan di sini. Lalu ini kita ganti nilai ekspor ya. Nilai eksporter ini. Oke, sudah ada. Kita simpan. Refresh. Oke, dapat ya ekspor nilai. Kita ganti aja, coba. Label ekspor nilai. Udah ya. Jadi kalau kita klik, nah ini ya, sudah ada pilihannya. Nah, selanjutnya kita buat agar ada database notification. Jadi selanjutnya ya kita pasang database notification ini ya. Kita pasang di panel. Oke, jadi tidak ada yang perlu kita instalkan. Oke deh, coba kita langsung aja admin panel. Oke, kita coba refresh.
Nah, sudah ada ya. Oke, selanjutnya kalau kita ekspor seperti ini, kita lihat ya. Kita ekspor. Oke. Management school jobs doesn't exist. Jadi ada error nih untuk jobs nih. Kita belum punya struktur tabel jobs ya. Nah, belum ada ya. Jobs belum ada. Oke, coba kita buat dulu di sini. Make notification. Paste, enter. Oke, migration already exists. Kita coba lihat untuk jobs di sini ya. Ini cuma belum dibuat kan. Kita coba cek untuk migration. Nah, yang dibuat adalah file jobs ya. Jadi jobsnya belum ada nih. Oke, ini masalah di laptop sini aja ya. Kita rename coba. Copy. Oops. PHP artisan migrate. Kita paste. Enter. Oke, wait. Enter. Oh, sorry. Sorry, ini database. Migrations. Oke, enter. Table file jobs. Oke, file jobs sudah ya. File jobs sudah, kemudian job batch. Job sudah, job batch sudah. File jobs. Oke, kita delete aja biar kita dapatkan yang terbaru ya. Kita drop. Enable aja. Yes. Udah, lalu kita buat. Kita cek migrationnya. Wait, mana migration ini? Oke, kita cek halaman 2. Oke, udah ada ya. Udah ada migrationnya. Nah, kita coba nih. Enter. Oke, selesai ya. Nah, selanjutnya kita coba ulang. Export. Oke, export started. Kita lihat. Nah, belum ada nih. Pertanyaannya kenapa belum ada? Karena kita mesti jalankan queue ya. PHP artisan queue work. Ini ya. Enter. Oke. Lalu kita coba refresh dulu ya. Oke, sudah ada ya. Tidak perlu di refresh. Nah, ini sudah ada ya. Kita download. Oke, kita open. Oke, student. Oh, sorry, ini ya. Coba list nilai. Exported. Label. Nis. Simpan. Oke deh.
Jadi kita clear. Oke, coba kita rapikan aja. Filter, text daily ada nggak? Ini ya. Udah, berarti ada berapa nih? Oke, ada 5 record. Kita coba export lagi. Export. Udah ya. Kita download. Oke, kita open. Dua, 4, 5. Oke, sesuai ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Menggunakan export action di filament. Jadi yang perlu kita lakukan ya ikuti langkah-langkahnya ini. Oke, kemudian kita jalankan paper design queue work ya atau queue listen. Nah, jadi kalau kita di server, kita juga bisa jalankan ini ya. Nah, kita bisa gunakan supervisor kayak gitu ya, atau cron jobs. Oke, jadi demikian latihan kita mengenai export action di filament. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.